warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taya Mumtaz dengan NIM 2105010151. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Penerapan Kode Etik dalam Penyiaran Radio. Yang pertama ada hukum, etika, dan media. Hukum adalah merupakan segala sesuatu yang mengatur seputar pers, mulai dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik, perusahaan pers, hingga pekerja pers. Di setiap negara, hukum pers ini diinstrumenkan dalam berbagai bentuk dan aturan. Ada yang menuliskan berbagai aturan baku dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk lainnya. Lalu ada etika. Penelitian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan penelitian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara bahasa yang digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Selanjutnya ada media. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang. Sehingga pengertian media dapat mengarah pada suatu yang mengantar atau meneruskan pesan antara narasumber, pemberi pesan, dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Lalu, apa itu radio? Pengertian radio. Radio adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk menyampaikan pesan berupa suara atau gambar kepada masyarakat. Radio berfungsi sebagai sumber informasi, edukasi, dan hiburan serta memungkinkan komunikasi massal yang efisien. Selanjutnya ada rambu-rambu etika dan hukum. Yang pertama ada kode etik jurnalistik. Bagi wartawan, rambu-rambu dalam menjalankan tugasnya ialah kode etik jurnalistik. Selain peraturan perundang-undangan maupun kendala-kendala lainnya, kode etik jurnalistik ini meskipun tidak menetapkan sanksi tegas seperti undang-undang, namun tentunya dipatuhi oleh setiap wartawan karena jika tidak, martabat dan profesi wartawan akan terpuruk. Selanjutnya ada embargo. Salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam kode etik jurnalistik adalah lembaga embargo. Contoh kasusnya ialah di mana sumber berita meminta kepada wartawan yang mewawancarainya agar berjanji bahwa informasi yang disampaikan tidak akan disiarkan, melainkan hanya sebagai pengetahuan untuk wartawannya saja. Yang selanjutnya ada off the record. Off the record terjadi berdasarkan perjanjian antara sumber berita dan wartawan yang bersangkutan untuk tidak menyiarkan informasi yang telah diberikan oleh sumber berita. Keterangan yang diberikan secara off the record sebaiknya jangan diterima. Artinya, informasi atau keterangan yang diberikan kepada wartawan dengan syarat tidak untuk disiarkan janganlah diterima. Selanjutnya adalah penerapan kode etik dalam penyiaran radio. Penerapan kode etik dalam penyiaran radio bertujuan untuk menjaga kualitas, kredibilitas, dan integritas informasi yang disediakan, sekaligus melindungi kepentingan publik. Ada beberapa aspek penting dalam penerapan kode etik dan penyiaran radio, yaitu yang pertama ada kebenaran dan keakuratan informasi. Penyiaran radio wajib memastikan informasi yang disampaikan benar, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah netralitas dan independensi. Kode etik mengharuskan penyiar bersikap netral dan independen dalam menyampaikan informasi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah menghormati privasi. Penyiar harus menghormati privasi narasumber dan publik. Data pribadi seseorang atau permasalahan pribadi yang sensitif tidak boleh disiarkan tanpa izin, kecuali dalam situasi tertentu yang terkait dengan kepentingan publik.
Selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang sopan. Penggunaan bahasa dalam penyiaran radio harus sopan, mudah dipahami, dan sesuai dengan etika. Penyiar radio harus menjaga profesionalisme dan tidak menggunakan bahasa yang kasar atau slang yang tidak pantas, khususnya pada saat siaran secara live. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.